Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Universitas Tanjung Pura yang terdiri dari Dita Relda Aprilanda, Nurizawati, dan Rahmawati, dengan Preseptor Mentor Apoteker Hadi Kurniawan MSc. Kami akan menjelaskan tentang petunjuk teknik standar kefarmasian di rumah sakit. Petunjuk teknik standar kefarmasian di rumah sakit yaitu meliputi dari dokumen regulasi. Dokumen regulasi yang harus disiapkan terkait perorganisasian pelayanan kefarmasian di rumah sakit dapat berbentuk kebijakan atau pedoman atau standar prosedur operasional. Kebijakan sendiri adalah ketetapan pimpinan rumah sakit pada tataran strategis. Dalam menyusun ini, aspek apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama dapat mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tahun tentang Petunjuk teknik standar kefarmasian di rumah sakit meliputi dari dokumen regulasi. Dokumen regulasi yang harus disiapkan terkait pengorganisasian pelayanan kefarmasian di rumah sakit dapat berbentuk seperti kebijakan, pedoman, atau standar prosedur operasional. Kebijakan sendiri adalah ketetapan pimpinan rumah sakit pada tataran strategis. Dalam menyusun hal ini, aspek apa saja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama dapat mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kefarmasian dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Yang kedua dapat mengacu pada struktur organisasi dan tata kerja unit kerja yang terlibat dalam penggunaan obat, termasuk unit layanan pengadaan seperti ULP, 66 tim farmasi dan terapi atau TFT, IFRS, unit-unit kerja di bawah bidang penunjang medik, dan staf medik fungsional. Poin yang kedua adalah pedoman. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah pada pelaksanaan kegiatan. Pedoman pengelolaan dan penggunaan obat di rumah sakit dapat dibuat dalam satu peraturan. Pedoman yang dibuat itu meliputi yang pertama pedoman perorganisasian instalasi farmasi rumah sakit dan tata hubungan kerjanya dengan unit kerja yang terkait. Yang kedua adalah pedoman pelayanan kefarmasian yang memberi arah pelaksanaan dari kegiatan. Poin yang ketiga adalah standar prosedur operasional atau yang disebut dengan SPO. SPO sendiri bertujuan agar pelayanan konsisten dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Rumah sakit sendiri harus menyiapkan SPO untuk setiap kegiatan dan pengelolaan sediaan farmasinya, alkes dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinik. Selain dokumen regulasi, dokumen lain yang harus tersedia di rumah sakit antara lain formularium nasional, formularium rumah sakit, sumber informasi obat bagi petugas, media informasi bagi pasien, contohnya leaflet, brosur, dan media lainnya, kemudian daftar obat yang tersedia di rumah sakit, kemudian bukti kajian sistem pengolahan dan penggunaan obat, minimal 1 kali per tahunnya, kemudian SK pengangkatan atau STRA, SIP, STRTTK, dan lain-lain, kemudian bukti supervisi yang dilakukan di FRS terhadap proses pelayanan kefarmasian, contohnya seperti notulerasi rapat, laporan kegiatan, logbook, dan lain-lain. Penetapan sistem satu pintu. Sistem satu pintu pada pelayanan kefarmasian yaitu kegiatan pelayanan kefarmasian baik pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian, dilaksanakan melalui instalasi farmasi rumah sakit atau yang disingkat dengan IFRS. Apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku, terdapat proses pengelolaan, misalnya dalam hal pengadaan, yang dilaksanakan oleh unit kerja lain, penetapan kebijakannya tetap dilakukan berkoordinasi dengan IFRS. Berikut manfaat yang didapat rumah sakit dalam menerapkan sistem satu pintu, yaitu rumah sakit dapat melakukan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, serta melakukan standarisasi, melakukan penjaminan mutu, melakukan pengendalian harga, pemantauan terapi obat,
lalu penurunan risiko kesalahan terkait penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Lalu rumah sakit mendapatkan kemudahan akses data dan mendapatkan peningkatan mutu pelayanan dan citra rumah sakit, serta peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dimulai dari pemilihan, di mana pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan di rumah sakit itu berdasarkan formularium rumah sakit, di mana formularium rumah sakit itu disusun mengacu kepada formularium nasional. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati oleh staf medis, yang disusun oleh komite atau tim farmasi dan terapi, yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Setelah dilakukan pemilihan, lalu dilakukan perencanaan. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menetapkan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Lalu dilakukan pengadaan. Pengadaan ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Setelah dilakukan pengadaan, lalu penerimaan dan penyimpanan, di mana penyimpanan itu dilakukan dengan metode berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai, dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan sistem FIFO dan FIFO, serta sistem informasi manajemen. Lalu dilakukan pendistribusian, dilakukan pemusnahan dan penarikan untuk obat-obat yang rusak ataupun kadaluarsa. Setelah itu dilakukan pengendalian dan administrasi. Di rumah sakit, apoteker juga melakukan pelayanan farmasi klinik, di mana pelayanan farmasi klinik itu meliputi pertama, pengkajian dan pelayanan resep, kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat, ketiga, rekonsiliasi obat, yang keempat itu ada pelayanan informasi obat atau yang disebut PIO, kemudian ada konseling, VCT, dan pemantauan terapi obat. Nah, selain itu juga melakukan monitoring efek samping obat, melakukan evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, pemantauan kadar obat di dalam darah, dan pelayanan kefarmasian di rumah. Selanjutnya ada manajemen risiko, di mana manajemen risiko ini merupakan aktivitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan untuk identifikasi, evaluasi, dan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan pada pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga pasien, serta risiko kehilangan dalam suatu organisasi. Dalam pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apoteker bertanggung jawab menerapkan manajemen risiko, terutama dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien. Manajemen risiko ini bertujuan untuk, pertama, meningkatkan mutu layanan, kedua, meningkatkan keselamatan pasien, dan yang terakhir, meminimalkan kerugian. Serta manajemen risiko ini bermanfaat pada pasien dan rumah sakit, di mana bagi pasien sendiri itu dapat mendapatkan pelayanan yang bermutu dan meningkatkan keselamatan pasien itu sendiri. Selanjutnya, bagi rumah sakit, untuk perlindungan reputasi dan kepercayaan, mengurangi komplain dan tuntutan, serta menghindari atau meminimalkan kerugian finansial. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit juga melakukan pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, di mana pelaporan itu berupa laporan pelayanan kefarmasian secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Pelaporan disampaikan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Nah, contoh pelaporannya itu seperti pelaporan narkotika dan psikotropika, pelaporan penggunaan obat, alkes, dan BMHP, serta pelaporan pemusnahan resep atau faktur.
Kemudian ada pembinaan. Pembinaan ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, BPOM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, tujuan pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan kefarmasian di setiap rumah sakit. Selanjutnya itu ada pengawasan, di mana pengawasan ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Balai POM, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, pengawasan ini seperti akreditasi rumah sakit yang dilakukan pengawasan di setiap per tahunnya, dan juga Balai POM juga melakukan pengawasan dengan secara berkala. Sekian penjelasan dari kami tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Terima kasih.